Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Channel. Yang saya hormati, yang saya cintai, ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah, sahabat Firman Channel yang saya muliakan. Ya, pada hari ini saya coba akan menturut sertakan sahabat-sahabat semua atau netizen yang ada di rumah untuk ikut menonton mengikuti saya. Dan nanti silahkan untuk berkomentar apa-apa video-video yang saya upload ke channel saya ini. Dan tidak lupa saya minta kepada sahabat-sahabat dan netizen yang ada di rumah untuk mensubscribe channel saya ini. Agar channel ini bisa mengedukasi dan memberikan suatu informasi-informasi untuk semua sahabat yang ada di rumah. Baik, dan tidak lama-lama, mari ikuti saya. Ya, Waalaikumsalam semuanya ya. Abah MD Nasution. Bagus standar sih ini Bang Firman. Iya. Aduh, suara saya sampai habis. Kemarin aku sempat ikut dikit, Mbak. Iya, Pak. Ya sudah ya. Bang Kiai Gus Romli. Tapi Tadi saya sore jadi nggak masih tertarik ada. karena gara-gara sinyal saya patah-patah. Yang tentang Nabi Muhammad personalifikasi atau person itu ceritanya apa itu? Nggak ngerti saya. Ya, orang-orang itu saya curiga kan mereka itu ada kelompok besar ya. Jadi pertama akan membuat ragu itu secara umum dulu. Jadi ragu Nabi Muhammad itu dikatakan bukan sosok tetapi itu sifat. Itu kan sudah kalau kita tidak bergerak juga bersama-sama, mereka kelompoknya kan banyak itu. Nanti setelah dikira tujuan mereka itu mengkaburkan itu tentang Nabi Muhammad, nanti akan masuk bahwa yang sosok itu adalah ya Yesus itu, Nabi Isa itu, dengan maksud karena Nabi Isa ada binnya gitu kan. Nanti setelah itu berlanjut ya itu, tapi kan itu bisa dibantah semuanya dengan fakta sejarah saja bahwa baginda Nabi ada makbarohnya, ada masjidnya. Ya, bagaimana yang ada masjidnya, ada bekas sejarahnya, dikatakan sebuah sifat, bukan sosok. Tadi pas sore masih ada Bang Andinesia masuk. Ya tetap modelnya seperti itu. Jadi kayaknya mereka itu, oh iya itu, kayaknya mereka itu kelompok besar dengan berbagi tugas kan. Baik Bang Rizal, Andinesia, Bang Majid ya, Bang Fanan, terus Bang Alkamus, terus Iya. ya, mereka itu. Nggak lama-lama nggak paham saya sama orang-orang itu asli. Apa maksudnya? Seperti mereka itu kan ketika menarasikan sholat gitu ya. Sholat itu kan di Al-Quran nggak ada cara rukun-rukunnya, takbiratul ihram segala macam sampai tahiyat. Terus mereka menapik itu maksudnya seperti itu, kadang-kadang kesannya gitu. Belum yang paling parahnya hadis kan. Mengkaburkan. Lagian gini. Apa tujuan dia mereka Pak Jasoda gini ya. Iya. Ya ini tujuannya gini ya. Jadi mereka ini orang yang udah jelas-jelas ya, orang ini manusia ini, dia punya istri. Bahkan selalu diejek-ejek orang tuh istrinya banyak gitu kan. Kemudian dia punya anak, ya kan. Kemudian sangat lengkap ya kan. Kuburannya pun ada gitu. Ini mau disubhatkan orang ini bahwa ini nggak ada ini orangnya, ya kan.
Kan berarti Iya itu. Iya. mereka ini kan udah parah gitu. Lucu. Artinya mereka ini memang jahat kali Parah. pikiran ini. Jahat untuk mau Iya, menyesatkan Jahat. manusia ini. mana gitu. Makanya Jahat. setan dari Jahat. golongan manusia ini, oten-oten ini. Jadi mereka ini setan. Betul. Pernah saya berpikir gini Betul. kan. Jadi minal jinnati wan nas, ya. Setan yang dari golongan jin dan manusia. Siapa setan dari golongan manusia? Oten. Siapa yang mau membantah? Saya bilang oten. Iya, iya. Betul Karena itu. mereka memang mau menyesatkan aja pikiran ini. Bukurja betul. Kalau tujuan Ya, mereka bekerja mau beliau. kritis di Mereka. hadis, kalau tujuan mereka mau kritis di hadis kan nggak masalah. Misalnya ketika hadis bun-bun yang murtad kayak gitu, nggak masalah. Tapi kalau sampai segala hal pingin dihancurkan itu maksudnya apa gitu? Sampai harus Ya, ada memang. di Al-Quran itu tertulis rukun Bin sholat Muhammad. itu Bin kayak Ab- apa bin- gitu. Apa tujuannya? Harus tertulis bin Abdillah gitu kan. Terus Ya Bukan sempat kalau ya, yang malam kan sempat yang itu si saya Bang, tanyakan juga Bang itu dan Majid kuala. sama si iya. Iya, A- Gus. Saya Gus Ipul. tanyakan itu, Betul. Anda percaya nggak sholat Iya. itu? Iya percaya kan. Kalau hanya percaya Al-Quran, sementara di Al-Quran itu hanya ruku, warka'u marrokian, ruku dan sujud. Terus bagaimana cara Anda sholat? Ketika Anda Iya, tidak mau apa itu mengenal hadis sedikit pun, kebingungan dia. Iya. Iya, Sholat saya doa juga aku sholat, saya itu sholat. Wah ini, oh iya gitu. Iya. Ya aku gini seperti Bang, aja. Bang Gus Ipul. Tadinya saya kan nggak terlalu ngerti maksudnya kan. Lama-lama sedikit paham Iya. kan. Aku juga narasi Al-Quran kan Terus nggak paham. zakat, Bentar, kemudian aku kan beresin dulu, zakat saya naik ke bentar. zakat kan, kemudian saya masuk ke zakat. Terus gimana cara Anda Iya. zakat? Kemudian kalau sementara zakat itu banyak sekali dalam waqim sholat, wa zakat. Zakat itu adalah qad aflahal mu'minin zakim. Oh mereka yang mesti, aduh, Nggih, mampus nggih. deh gitu. Berarti udah nggak level. Langsung saya turun. Ya sudah saya Hattalah mengerti ini maksud Bang, Anda. Bang Gus Ipul. Hattalah puasa. Puasa juga nggak ada itu aturan mainnya, nggak boleh makan. Di Al-Quran nggak ditulis gitu kok. Iya. Emang ada di Terus Al-Quran haji, nggak terus boleh saya masuk makan, ke nggak haji. boleh Terus bagaimana cara Anda haji? Oh haji itu bisa 4 bulan. Oh iya. Terus sholat, Anda sholat. Sementara Nabi shollu kama ra'aitumuni sholli. Bagaimana sholat nih kalau nggak ngikutin Nabi? Nah itu. Aduh. Iya. Terus akhirnya, oh iya. Siap. Kemarin Ya, itu ada mudah-mudahan di, dapat di petunjuk. Komal-Komal di sebelah itu Gus Ipul sama Gus Romli. Jadi saya bilang udahlah Iya. untuk supaya kalian itu lebih jelas, ayo mampir ke tempat komalnya Bang Kismet, asalnya di komal saya. Iya. Di situ ada Iya, betul kawan-kawan saya, saudara saya, nanti berdiskusi sama mereka. Betul itu. Rupanya Betul ada yang itu. bilang jangan itu kawan-kawannya Gus Romli. Wah nggak jadi, dia orang nggak berani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Iya, Rijal suara. 4 kali ya hari ini dia kick saya, si Rijal. Oh, gimana Bu? Apa? Iya. Anda bilang gini Gus, Iya, iya. Rijal, mau nggak saya ajarin ngaji gitu aja langsung di kick. Iya. Terus Anda bilang lagi gini, Rijal, bisa nggak kau ngaji tanpa huruf Latin? Di kick langsung saya. Aduh. Itu si Rijal memang seperti itu. Kalau apa nggak sesuai langsung main kick gitu, nggak bisa. Ya Allah. Iya. Ya kalau sudah tahu ya nggak usah masuk lah, biar akun mereka nggak besar gitu. Nggak besar. Ya di akun ini Firman Channel atau Bang Kismet itu akun kita itu. Jadi cukup Hari juga sulit juga, banyak juga yang bakal ini kan orang. ya makanya kan gini, cara masuknya kan gini, kita juga pakai siasat. Ketika orangnya udah banyak lihat, kemudian di 1.000 orang, 200, 1.200 orang kita masuk blang gitu. Saya sebenarnya sudah dengerin itu dari awal, kemudian saya kaji menurut keilmuan saya itu masuk apa ya yang perlu saya ungkapkan. Saya masuk lewat sholat, cara sholat, saya masuk lewat zakat. Itu udah sebenarnya kalau orang ngerti debat udah hilang itu, udah kolap dia tuh. Udah gila kayak. Kalau Imam Syafi'i udah gila kayak gitu. Bingung dia sholat itu doa dia udah bingung. Tak lihat yang lain itu terpengaruh ikut itu. Baru saya masuk udah bingung. Bahkan ada Itu ya cara. Jadi gini, Maka itu kalau di pesantren itu ada ilmu balaghah ya.
Ini Gus Ipul, Sebanyak kalau kan emang waktu itu tadi penontonnya ada 150. Langsung saya naik, saya bilang, Rizal, kau ini baca Quran saja pakai huruf Latin. Jadi banyak yang dengar kan, banyak yang dengar kan. Iya. Ngiyelnya itu Rizal sama Oten sama persis Oten jadi ngiyel. usahakan itu jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu, kemudian cari Oh, kelemahan dia. iya, iya. Pasti terus kita hafalin apa mesti yang kita gunakan ya, dalil apa supaya menghantam mereka itu. Ya, siap. Kita cari pakai siasat seperti itu. Biarkan orang-orang yang apa masuk dulu sebentar. Ketika mereka udah masuk banyak, kita masuk seperti itu. Iya, Alhamdulillah siap. lah. Iya, Siap, kalau siap. semalam tuh sebenarnya udah kolap dia tuh. Bingung dia. Bingung. Saya masuk pakai sholat, cara itu zakat. Nah, Udah. Makanya, oh iya, itu aja. Kalau masuk ke Bang Fanan, Bang, titip Bang. Gimana cara puasa gitu? Tertulis di Al-Quran. Ya Nggak makan, nggak minum itu nggak ada tulisan itu. ya, di Al-Baqarah kan ada itu hafalin. Iya, tapi nggak ada caranya kan. Puasa itu nggak boleh makan. Ada gitu. Ada waktunya kan ada. Itu. Waktunya ada, tapi nggak boleh makan, nggak boleh minumnya nggak ada kan. Lakum rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, itu seterusnya itu ada. Jadi Nggak boleh makannya ada Bang. nggak ada. Cara aturan puasa itu nggak ada kan. Nggak ada. Cuma waktu, maksudnya waktunya Iya, kan waktu. masuk mulai fajar sampai maghrib itu kan ada. Kemudian disebutkan waktu malamnya kan dihalalkan rofasu ilan, kita bisa menggaul istri kita kalau di waktu malam. iya. Kalau Nah, di waktu siangnya nggak boleh menggauli istri juga nggak ada kan. kalau orang Kalau dia mau tertulis gitu. Iya. Ya jelas dari hadis semua yang gitu-gitu kan. Iya, Iya, betul. makanya kita harus mengikuti yang begitu cara Rasulullah seperti itu. Iya. Nggak bisa kita meninggalkan hadis semuanya, nggak bisa. Memang hadis itu ada yang banyak bermasalah dan kita di Ahlussunnah pun kita nggak pakai ya, seperti itu. Iya. Cuma yang paling yang pakai 100% itu dari grup sebelah ya, di grup Wahaboy itu pakai semua. Yang mereka itu ya sebagai nabi, mereka itu kan nabi itu si Rizal. Oh, gitu. duduknya di posisi Gitu ya? liberal, tapi liberal yang agak parah gitu. Yang lucu itu. Mungkin karena mereka nggak seneng kan dengan keadaan bahwa banyak muslim yang jadi parah gara-gara hal-hal yang mereka anggap benar tapi malah merusak. Mereka mikirnya ke situ, tapi lama-lama pikiran saya ini maksudnya mau kemana ini? Menghajar itu atau menghajar segala hal gitu? Bingung saya, maksudnya mau kemana? Jujur nggak ngerti saya, mau buat ajaran baru apa gitu. Romlian ya, aktivis juga ya. Oh iya. Iya. Oh, alhamdulillah sama ya itu ya. Pengurus Jatman juga, Jatman. Oh, Jatman ya. Saya di Tanfidi ya, di Kecamatan Kediri. Oh iya, saya di cabang. Ya. Cabang. Jadi saya lebih harus hormat sama penjenengan. Sama saja orang pinggir kali, pinggir jalan. Yang lucu itu mereka itu sering berkata begini, loik itu kan di luar Al-Quran. Tetapi ketika mereka membahas ayat Quran pakai mu'jam. Loh, mu'jam itu kan karangan ulama juga, nggak konsisten lah mereka itu. Ruwet, iya kan. Tadi kan di Indonesia itu 1 jam lebih itu. Saya dengar juga itu, Gus. Intinya si Rizal itu bagus, kalau saya lihat intinya dia itu mau mencalonkan diri sebagai nabi gitu. Kan dia bilang juga anak saya ini namanya Muhammad. Jangan-jangan yang dimaksud itu Muhammad bin Rizal gitu kan. Saking gilaannya dia. Iya. Gila memang Rizal itu gila. Iya. Yang fenomena nabi-nabi palsu banyak ya. Itu udah zaman nabi itu ada 30 lebih, bahkan nanti bisa 80 lebih. Iya. Ya alhamdulillah lah Gus Ipul, seperti saudara kita deteksi Gus Romli Ya. memang betul membentengi segala macam bentuk subhat itu.
Ya Oke. makanya saya harap ya yang lain, buat teman-teman yang lain itu belajar ya, lebih belajar lagi ya. Kita belajar lagi. Biasanya DT itu nembaknya pakai ayat apa, kemudian kita belajar counternya kayak apa seperti itu. Ya, ya betul itu. Kalau nggak seperti itu nanti ya Betul, betul. bisa itu. Gelagapan. Iya. Saya sama Gus Romli dua dikeroyok di rumahnya siapa itu hari Gus? Oh iya, Komal siapa itu? Komal, aduh lupa aku. Agak lama ya. Supporter lagi dia, di atas sudah 4, di bawah itu Iya. main bawa supporter. Banyak banget itu. Kita berdua dikeroyok ya. Tapi kita oke aja kan? Mereka ya Dia yang kepala kabur ya Gus ya. kabur. Kita bagus itu. Ini kita juga nih Gus Ipul, artinya setiap kita live di Komal itu kita upload di YouTube. Jadi artinya Iya. untuk supaya netizen yang ada di rumah juga teredukasi untuk berhati-hati. Betul itu. Ya emang harus gitu ya, emang perlu orang-orang yang pinter ya. Kalau saya kadang-kadang itu males ya, kalau mau rekam mau upload itu nggak kerjaan saya sebenarnya. Kerjaan saya itu ngomong. Saya kerjanya ngomong ya. Iya. Iya, Gus. Karena Bang Firman, Bang Kismet dan saya ini pengangguran. Jadi Ya nggak apa-apa ya, pengangguran pokoknya Ketua barokah. penganggurannya itu Bang Kismet, ketua penganggurannya. Kismet ketua Iya. umum. Pengangguran apa nih maksudnya, Bang? Pengangguran Ya, kapan? pengangguran kafe main Komal terus. Saya penasihat umum. Iya, janganlah. Jangan sampai Komal itu membuat kita terbengkalai dari urusan lain kan. Oh iya betul itu. Dari rezeki. Dulu itu silaturahmi. itu dulu di YouTube kan di Bang Kismet. Saya tidak menyebut nama. Kalau menyebut nama kan fitnah. Waktu Komal berlangsung itu, orang itu dijambak oleh istrinya, dipukuli. Ya itu di live Nah, kan. iyalah. Ya terus Join banget itu. bilang dia, ini Gus, saya sudah 1 bulan tidak dinafkahi. Begitu ngomongnya itu. Lu gimana? Itu tuh Ya Kan saya pernah Bang, sendiri gitu ya. abang-abang maaf. Aku pernah gini kan ketika naik Komal itu. Aku pingin nanya bener-bener serius. Emang dapat duit berapa gitu kan? Lah ya itu. Gak ada. Apa nggak kalah dengan yang misalnya jual apa? Yang benar-benar banting tulang lah. Ya kalah lah. 100-150 sehari. Lumayan. Lumayan itu. Jual misalnya minyak bensin lah. Eceran gitu. Rezekinya walaupun kecil tapi lumayan kan. Tapi benar-benar kan. Kupikir kalau kayak gini ditekuni apa faedahnya. Aku sebenarnya nggak mau menghujat kan, cuma lama-lama mikir gitu. Ya kita dakwah. Berapa gitu. Gak dapat kalau duit. Tanya Bang Kismet. Kita modalnya cuma untuk dakwah aja, ngisi waktu kosong. Ya makanya saya selalu onnya itu kan malam ya, kadang-kadang malam. Iya Gus. Dan kemarin saya masuknya di Ibnu Syihab itu ya, yang Kebayaki kopi deh. suka menghujat sahabat-sahabat itu, maka saya masuk sana. Saya itu lebih ke akun-akun orang Islam. Syiah, beliau itu Syiah. Saya tentang Ibnu Syihab, tentang subhat dia terhadap sahabat Nabi, wabil khusus sama Sayyidina Umayyah ya kan? Iya. Itu saya upload juga di YouTube saya. Waktu dialog dengan saya itu dah. Sama kalau nggak salah sama siapa itu ya? Sama dia Aceh itu siapa namanya tuh? Tengku Kori. Iya, Tengku Kori. Oh. Kalau yang dengan saya di Bang Kismet itu ya tentang saya akan membahas tentang udulus sahabat kan secara umum. Moro beliau itu langsung kepada Sayyidina Muawiyah. Iya, tapi sebenarnya kalau pengen matakan itu gampangnya kita gitu pakai kitab-kitab Indo ya. Kalau kita pakai itu mesti Melayu apa itu lari ya. Kalau kita pakai Syiar ala Nubala, Tarikh Khulafa, Bidayah wan Nihayah, mesti dia kabur pasti dia tuh nuduh saya, kamu itu nawasib nasibi kayak Ibnu Hasyim. Saya repot. Ibnu Hasyim nawasib. Setahu saya Ahlus Sunnah.
tahu Iya. repot tuh orang. Dia bawa hadis-hadis Kalau sahih bacaan di sebelum hadis pesantren lain. itu ya seperti Iya, iya, Syiar iya. A'lan Nubala, terus Tarikh Iya. Ulama. Dan kalau memang masuk kita kalau Sudah. pengen masuk ke mereka itu kita pakai itu dan mereka nggak akan mau pakai itu. Saya yakin nggak akan mau. Nggak mau. Dan kita itu kan kita kita Semuanya saya izin dulu ya, mau pulang. Udah Ya, Oke, selesai oke. nih suratnya. Ya, Bang. Assalamualaikum Hati-hati. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, syukron. Ikhwan fillah yang Iya, dirahmati iya, oleh iya. Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam Bang Zai. Bang Zai di bawah. Bang Terus Zai di bawah. jangan lupa Monggo kalau mau naik. Oh, Zai. Ayo, Dinda naik. Dinda Zai. Waduh, udah penuh ya. Ya. Itu hari paling kesal itu Rijal sama saya waktu saya bilang Gus Dur ibarat Imam Al-Ghazali Hujatul Islam. Jangan begitu. Oh, ngamuk dia itu, ngamuk. Ngamuk dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh. Guruku semuanya selalu ada Gus Omli kata Iya, iya, iya. Waduh. Kok tambah keren? Sekarang tambah keren. Tambah keren itu. Iya. Wah, asik juga. Nambah ya? Sudah nambah belum? Ya, belum. Iya, iya, tanya Bang Firman itu. Dia sudah agak cerah karena Bang, pondok pesantrennya sudah halus, sudah rapi kelihatannya. Oh, iyalah. Kangen ini sama guru-guru semua nih. Iya. Ya Allah. Bang Firman itu saudara saya nasabnya jauh. Iya. Ya, beliau dari Syekh Yusuf Makassari. Duriyah Wali Songo juga itu. Sama-sama. Saya kan Gusipul saya di Naat, Nakoba Ansap Auliatis. Oh, Nakoba Ansap ya. Cabang Lumajang, tetapi pemahaman saya sejak 5 tahun yang lalu tanya Habib Luput itu.